Sekarang lakukan perintah yang Allah perintahkan dan jauhkan apa yang Allah larang. Dengan kita berbanyak membaca istighfar dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pimpinan daripada Majelis Ta'lim At-Taubah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada keluarganya. Amin. Amin. Terus jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azamatuh pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke hari baginda Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik di malam yang baik, di malam Jumat, di mana malam ini masuk daripada tanggal 1 Rabiul Awal. Yang kemarin Syafar sudah berlalu dan sekarang kita masuk bulan Rabiul Awal. Dan tadi saya sampaikan bahwa ini akan ada di titik terakhir kembali, bahwa kita akan memperingati daripada lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Muhammad ahad, orang yang cinta kepada seseorang maka dia akan dikumpulkan. Maka kita setiap malam, setiap hari harus menyebut-nyebut nama orang yang kita cintai sebanyak-banyaknya, agar ditumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas, kalau kemarin, Jumat kemarin kita belajar ilmu fikih tentang kesempurnaan sholat secara kacamata ilmu fikih. Maka momen ini kita pakai 5 hal istimewa untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan pada umumnya. Jadi ini ada salah satu, ada 5 hal, bahwa banyak sekali keutamaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi alaihi salatu wassalam annahu kana dhata yawmin jalisan azyan fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad ma hadzal hazanu a'tallahu ta'ala li ummatika khamsata asya'a wa lam yu'tiha li ahadin qablak. Al-awwal qala Allah ta'ala ana inda zanni abdi bi wa la yuhadifu zanna huwa sani man satara alaihi fid dunya la yufdihuhu yawmal qiyamah. Wasalisu lam yughlaq ala amatika babut tawbati ma lam yughairi ghiru wa rabi'u man ata bi mil'il ardi khati'atan yaghfiruha Allahu lahu ba'da ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal khamisu yarfa'ul azaba 'anil amwati bi du'ail ahya'i. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Nabi, beliau pada suatu hari duduk dan dalam keadaan sedih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari duduk dalam keadaan yang sedih. Yang perlu kita ketahui bahwa sedih sama susah itu beda.
Kalau sedih itu bagaimana kita sebagai pimpinan melihat ada rakyatnya yang susah secara ekonomi. Kita ingin membantu tapi kita tidak punya. Karena sekarang zaman sekolahan ini harus pakai HP online. HP-nya HP smart, orangnya smart juga. Karena melihat daripada esensinya, orang sekarang ini serba sulit untuk mendapatkan uang yang begitu lumayan banyak. Segala-galanya serba susah. Nah, ini ada pimpinan ataupun ketua RT atau ketua RW yang ingin membantu tapi tidak punya uang. Ini sedih. Pengen bantu orang tua tersebut untuk melanjutkan biaya hidup, saya aja susah. Ya, kalau susah ya susah, bikin diri sendiri. Tapi kalau sedih itu beda. Sama kayak Nabi Muhammad SAW, beliau duduk sendirian dalam keadaan yang sedih. Kemudian Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menemuinya dan berkata, "Wahai Muhammad, apa yang menyebabkan engkau sedih?" Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 hal untuk umatmu yang belum diberikan kepada siapapun sebelumnya. Pertama, ana inda zanni abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa aku bagaimana prasangka hamba-hambaku, dan dia tidak akan berselisih dengan prasangka hamba. Allah bagaimana prasangka hamba-hambanya. Ini yang belum diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mau kita sukses, mau kita sehat, mau kita sembuh, mau kita selamat dunia akhirat, yakin bahwa dengan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, hidup kita selamat dunia dan akhirat. Allah bagaimana prasangka hamba-hambanya. Waktu era Presiden SBY, ada satu orang putri yang orang tuanya ini menjadi buruh tani, bukan petani, tapi menjadi buruh tani. Di era Bapak Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, itu buruh tani cuma mendapatkan uang yang gak begitu banyak. Diolok-olok sama tetangganya karena ada seorang putri yang ingin kuliah, yang ingin sarjana, meneruskan daripada cita-citanya, mengangkat harta martabat keluarganya, yakni dengan lulusan universitas tersebut nasional, dia bisa mengangkat daripada derajat orang tuanya. Ini diolok-olok oleh tetangga ini dan disaksikan oleh seluruh daripada jajaran-jajaran kepemerintahan di Republik Indonesia. Dan orang tersebut berpidato mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang di hari ini saya bisa berhadapan dengan Bapak sekalian, lebih khusus kepada Bapak Presiden SBY. Karena saya dari keluarga orang yang tidak mampu. Orang tua saya ini buruh tani. Ketika seorang anak tersebut menceritakan keinginannya kepada orang tuanya bahwa, "Pak, aku pengen kuliah karena kuliah itu mahal." Tetapi karena orang tersebut Islam beragamanya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin dengan usahanya, ikhtiarnya akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Seorang keluarga dari keluarga buruh tani mencetak anak yang sangat luar biasa. Ini maksudnya Allah bagaimana prasangka hamba-hambanya. Kalau kita berprasangka, ya udahlah, kalau begini aja, yang penting mah ada uang makan juga boleh lah. Begitu aja gitu ya. Gak usah buru-buru lah, santai aja. Yang penting kita udah sholat sama ngaji, yang penting jangan rezekinya segini-gini. Ya begitu aja. Tapi kalau misalkan ada tingkatan, terus usaha, cuman jangan tinggalin sholat sama ngaji. Yakin bahwa pasti sukses, pasti bisa.
pasti mampu, pasti sehat, pasti sembuh, pasti itu semua bakal dilalui, pasti itu bakal sembuh, pasti itu bakal sehat. Tapi kalau misalkan orang yang pesimis, orang yang memang udah nggak ada harapan, ya udahlah, begini aja deh, ya udahlah, udah begitu-gitu aja. Tapi yakin dalam hati kita. Jadi Allah bagaimana prasangka hamba-hambanya. Kalau kita pengen sukses dunia wal akhirat, lakukan perintah yang Allah perintahkan dan jauhkan apa yang Allah larang. Dengan kita berbanyak membaca istighfar dan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa menutup aib di dunia, maka Allah tidak akan membuka aibnya di hari kiamat. Cukup kita menutup aib saudara, tetangga, kerabat, nggak usah diumbar-umbar, nggak usah digosipin sama orang lain, nggak usah bicara kepada tetangga-tetangga tentang aib si A sama si B. Kalau kita menceritakan aib seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka keburukan kita di yaumul qiyamah. Wa yang bagi sahibil ghibah, bagi mereka yang suka ghibah, pada saat mereka hendak ingin berdiri dan meninggalkan tempat, pada saat mereka ngobrol tentang ghibah orang lain, buru-buru mengucapkan astagfirullah agar tidak tercatat. Maka tutup aib. Kalau misalkan ada, bro, gue dapat kabar nih, apa emang? Nih si ini begini-begini, ternyata dia main ini, ternyata dia begini. Lagi pandemi kayak begini, tiba-tiba ya kaya kayak orang tuyul nih dia nih. Udah, lu jangan ngomongin orang lu, gak bikin gue seneng. Tapi anehnya kita itu umat Islam, ya, umat akhir zaman, kalau membicarakan kekurangan orang lain seneng. Kayaknya puas aja, mampus lu ada yang benci kan lo. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin kelebihan orang lain kayaknya males. Contoh, Kak, si ini hebat nih, dia ini bisa merekrut orang, dia punya rezeki banyak, saya mah demen tuh sama dia tuh. Ini bagi orang yang suka gibah ngedengerin enak ya. Elah, paling juga dia juga begini, kayak begitu, nah gitu. Tapi kalau orang yang suka gibah, ketika orang lain menceritakan keburukan, menjelek-jelekan, senang. Pak, ternyata dia kaya, dia kayak dukun Pak. Tuhan bener sama kata gue tuh. Pas dia merah tuyul tuh, dia begini-begini tuh. Dia seneng, mampus lu kan. Gak seneng lu orang sama lu. Gitu. Ustadz kami sebelah sono mah kayaknya gak asik ngajinya. Emang iya, ini kita ngaji pakai begini. Ya selawatan, maulidah, jangan kayak begitu-begitulah, ribet. Udah nama yang lain suruh pada ngaji di mari. Namanya ustadz pendaringan, kamu kesaing sama jamaahnya, nggak senang kalau jamaahnya banyak dan jamaahnya dikit marah. Oh itu tuh bisa-bisaan tuh, jamaahnya banyak tuh, padahal banyak, nggak ada habisnya sampai kiamat tuh ngomongin orang loh. Padahal yang pernah saya sampaikan, pada saat hari kiamat orang yang beribadah kepada Allah, pahalanya akan dipindahkan kepada seseorang yang digibahkan. Jadi poin yang kedua, stop membicarakan aib orang lain. Kalau ada yang ngomongin, datang tiba-tiba ngomong. Kalau laki-laki mah jarang biasanya. Kebanyakan tuh perempuan-perempuan. Kalau udah ngumpul pasti ada aja 1-2 orang yang ngomongin. Ya. Stop. Jangan bicarakan aib orang lain. Ketika ada kawan kita, ada orang lain yang datang kepada kita menceritakan aib, udah. Lu jangan ngomongin orang itu depan kuping gue. Gue gak mau nyia-nyiain pahala gue. Kenapa ya bang ya? Kalau misalkan lu menceritakan aib orang lalu bikin gue seneng, nanti pahala gue berkurang. Dosanya gue malah bertambah. Capek gue udah sholat, gue udah ngaji, gue udah taat, udah puasa, udah sedekah. Masa puasanya, masa pahalanya gue kasih sama mereka sih? Naudzubillah ya Ben. Jadi jangan. Orang yang gibah itu gak ada untungnya. Tapi bagi yang sering gibah, hati kayaknya seneng. Alhamdulillah di jamaah lo banyak. Biar nanti lu undangin ya ke jamaah. Apa ngaji kemari gitu. Di sini makanan banyak. Kadang ada bubur kacang.
kacang, apa ada susu, ada air, ada kopi, apa aja ada di rumah susu. Oh iya, iya. Orangnya semuanya dermawan. Dari mana aja sono? Kopi, rame-rame lah. Pisang mulu lama-lama gantungan dari bawah. Ani, senang gurunya. Nah, itu dia. Namanya guru yang berwatak iblis. Jadi kita jangan pernah menghasut dan menghasat orang lain. Jangan ceritain orang lain tentang aibnya. Tetangga sukses, alhamdulillah. Jangan tetangga sukses kita meriang. Kenapa bu? Itu tetangga kita itu. Kenapa? Itu nggak dia sukses bisa beli mobil. Terus ibu kenapa? Dia kesel. Kalau tetangganya susah aja minjem duit sama orang sama tetangganya. Bu, minjem duit. Nah, iya nih, gue nyakitin makanya lu main sama gue. Kan kayak gitu. Tetangganya sukses, tetangga sebelahnya meriang. Tetangganya susah, tetangganya sebelahnya senang-senang. Nah, jangan sampai ini kita ngaji, maksudnya seperti itu, merubah. Yang udah ngaji berusaha terus nih hatinya nih, biar nggak mau dengki sama orang, hasad, iri, dengki, jangan jauhin. Lagi kalau di majlis jangan. Majlis dia sukses, alhamdulillah. Tetangga ini dia tuh alhamdulillah lu bisa beli emas 1 karton, alhamdulillah. Ya bisikin yang masuk akal beli emas 1 karton. Kan gitu kan, 1 kardus. Ini gimana? Kan kalau misalnya kita terus imajinasiin lama-lama ngomongin orang kan. Ya alhamdulillah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pintu tobat untuk umatmu tidak akan ditutup selama nyawa belum sampai tenggorokan. Pintu tobat umatmu tidak akan ditutup. Orang yang sering maksiat, kerjaannya dosa mulu, pagi, siang, sore, maghrib, sampai isya, sampai ke malam lagi maksiat dulu. Lalu dia mati, tapi pada saat mau mati masih sakaratul maut, digargir pada saat ditenggorokan. Ya Ibnu Adam, innaka ma da'autani wa razautani ghafaru laka minka wala ubada. Hai anak cucu Adam, apabila dosamu besar, dosamu itu luas, lalu engkau pada saat itu sedang sakaratul maut, nyawamu sudah ditenggorokan, lalu kau tidak bisa berucap untuk mengilang kata maaf, matamu ini melotot karena ketakutan. Orang yang sakaratul maut belum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau belum dilihat tempatnya di mana nanti ketika dia mati, surga atau neraka. Maka kalau orang yang banyak dosanya, yang sering maksiat, yang meninggalkan perintah Allah, yang sering doyan dosa, makanya melotot, takut ini. Tempat terakhir nih, neraka jahanam. Takut dia. Mulutnya pengen mengucapkan Allah, maaf Allah, atau pengen mengucapkan astagfirullahaladzim. Ini hari terakhir saya ini. Saya melihat dunia ini, saya melihat kawan-kawan selesai ini. Kok gak ada yang nalkinin, malah ingat kurang itu, ingat talkin. Ya, jangan disuruh ingat orang, disuruh ngomongin la ilaha illallah aja berat. Kan orang biasa gitu, orang-orang kita lagi sakit mau jadi sadar cuy, inget yuk cuy, ayah saudaranya datang. Maafin, talkinin la ilaha illallah biar dia bisa jemput. Ketika dicabut nyawanya mengucapkan Allah, maka surga tempatnya. Maka kan di sini kata Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pintu tobat untuk umatmu nggak bakal ditutup kalau nyawanya belum dicabut. Lalu di hatinya dia mengucapkan Astagfirullahaladzim. Mulutnya nggak bisa berucap karena ekspresi pada wajahnya ini menggambarkan rasa ketakutan. Karena apa? Gue udah ngelihat tempat gue ini. Karena semuanya bakal mati, Bang. Di sini ada yang hidup selama-lamanya 1000 tahun. Orang pada modar, nggak bisa jadi dia sorangan baik. Mati sendiri, kubur sendiri, mati sendiri. Jelma malaikat. Orang hidup sendirian. Ada mati gawe. Gak ada di sini yang mau hidup selama-lamanya. Pasti semua akan mati. Lalu bagaimana kita memikirkan nanti ketika kita mati? Bahwa ketika nanti jasad kita ini dikebumikan, ini perjalanan awal bagi mereka yang beriman, maka lancar perjalanannya. Bagi mereka yang banyak dosanya, ya Allah, 1 hari di dunia 10.000 tahun di yaumul kiamat. Gimana rasanya? Di padang mahsyar matahari sejengkal, keadaan
keadaan seluruh umat pada saat itu telanjang. Tidak ada sehelai baju pun yang menutupi daripada kemaluannya. Gak bakal ada yang melarang lirik lihat saat ini telanjang. Wow, gak mungkin. Mau ngeliat, oh astagfirullah. Karena apa? Memikirkan diri sendiri. Ini persidangan menentukan tempat kita di surga apa di neraka.